Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan lanjutkan. Dan insyaallah ini adalah pertemuan terakhir yang ke-19. Dan di sini berkata penulis rahimahullah taala, lanjutan dari pondasi yang ke-6, syubhat yang diletakkan oleh syaitan, tujuannya agar manusia meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah dan mengikuti kepada pendapat dan hawa nafsu mereka, sedangkan hal itu berbeda-beda dan bermacam-macam. Wa man talabal huda minhuma fahuwa imma zindiqun wa imma majnunun li ajli su'ubati fahmihima fasubhanallahi wa bihamdihi kam bayyana Allah subhanahu syar'an wa qadaran khalqan wa amran fi raddi hadhihi syubhati al-mal'unati min wujuhin syatta balagat ila haddid daruriyati al-ammati. Penulis mengatakan lanjutan dari syubhat mereka, wa man talabal huda, barang siapa yang mencari petunjuk, minhuma, dari keduanya, apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Barang siapa yang mencari petunjuk dari keduanya, Al-Quran dan As-Sunnah, imma zindiqun wa imma majnun, kata mereka, entah itu munafik atau orang gila. Karena mereka mensifati mujtahid mutlak yang sangat mengerikan. Bahkan Abu Bakar dan Umar pun gak bisa memenuhi syarat tersebut. Sehingga dia mengatakan orang yang mencari petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah, dia entah munafik atau orang gila. Li ajli su'ubati fahmihima. Tujuannya li ajli, dalam rangka su'ubati fahmihima, menyulitkan pemahaman keduanya. Fasubhanallahi wa bihamdihi, atau di situ li ajli su'ubati fahmihima dapat berarti karena sulit memahami keduanya. Itu yang lebih enak. Li ajli, karena su'ubati, sulit, fahmihima, memahami keduanya, sehingga kata mereka yang mencari petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah itu munafik atau orang gila karena sulit memahami keduanya. Padahal apa di sini kata Syekh? Lihat, fasubhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji hanyalah milik Allah. Kam bayyanallahu subhanahu syar'an wa qadaran. Kam, berapa banyak? Itu kam khabariyah, ya, bukan istifhamiyah, bukan kam pertanyaan, tapi khabariyah. Berapa banyak? Bayyanallahu subhanahu wa ta'ala syar'an wa qadaran. Berapa banyak Allah menjelaskan secara syariat, yaitu dalam syariat, wa qadaran, dan kenyataan yang terjadi. Berapa banyak Allah menjelaskan secara syar'an, yaitu di dalam syariat, dan qadaran, kenyataan yang terjadi. Khalqan wa amran, dalam ciptaannya dan perintahnya. Fi raddi hadhihi syubhatil mal'unati, dalam membantah syubhat yang tercela ini. Min wujuhin syatta, dari sisi-sisi yang bermacam-macam Allah bantah. Karena memang mudah, jelas dalam memahami Al-Quran. Balagat ila haddid daruriyatil ammah, sampai kepada batas pasti al-ammah, secara umum. Sampai kepada batas pasti secara umum, yaitu tentang bantahan syubhat yang tercela ini. Tapi apa kata Allah?
walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahuinya. Padahal sudah jelas Allah jelaskan di dalam syariat kenyataan yang terjadi dalam ciptaannya dalam bentuk perintah tentang bantahan syubhat yang tercela ini dari berbagai macam sisi. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Allah mengatakan, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Kata Allah, laqad haqqal qawlu, sungguh telah tetap al-qawlu, keputusan, ala aktsarihim, atas kebanyakan mereka, fahum la yu'minun, akan tapi mereka tidak beriman. Padahal telah tetap keputusan atas kebanyakan mereka, tapi mereka tidak beriman. Apa balasannya kata Allah? Kepada orang yang telah tetap jelas hujjah diberikan kepada mereka, tapi mereka tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqan fahum muqmahun. Inna ja'alna, sesungguhnya kami menjadikan, fi a'naqihim, pada leher-leher mereka itu, aghlalan, rantai-rantai. Jadi Allah rantai itu leher-leher mereka. Fahiya ilal adqan, dan rantai tersebut sampai dagu. Sehingga apa? Fahum muqmahun, mereka tertengadah. Tahu tertengadah? Terangkat kepalanya. Terangkat kepalanya. Jadi rantainya itu besar sampai terangkat kepalanya. Wa ja'alna min baini aydihim saddan, dan kami telah menjadikan di hadapan mereka saddan, min baini aydihim itu di hadapan mereka. Saddan, penutup. Wa min khalfihim saddan, dan dari belakang mereka saddan, penutup. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun, maka kami telah menutup mata mereka, fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak dapat melihat. Wasawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja atas mereka, apakah kalian memberikan peringatan kepada mereka? Am lam tunzirhum, apakah kamu memberikan peringatan kepada mereka ataupun kamu tidak memberikan kepada mereka, mereka enggak akan beriman, kata Allah. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Sesungguhnya kamu hanyalah memberikan peringatan manittaba'a dzikra, kepada orang yang mengikuti Al-Quran. Wa khasyar rahmana bil ghaib, dan takut kepada Allah ketika dalam kesendirian. Ghaib, ya, maksudnya tidak ada siapa-siapa. Fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim, maka berikanlah kabar gembira kepada dia dengan ampunan dan ganjaran yang mulia. Oleh karena itu, jangan sampai kita termasuk orang yang Allah rantai leher kita, dibelenggu sampai dagu, kemudian di hadapan kita ditutup dengan penutup, belakang kita ditutup dengan penutup, dan mata kita ditutup sehingga kita tidak dapat melihat. Dan itu bisa kita periksa ketika kita diberikan nasihat, kita terima gak? Tadi barusan terjadi lagi. Ya. Ya Gia ya. Enggak kan bercanda ya Gia ya. Sama temennya Gia. Iya. Tapi kalau bercanda ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dikasih nasihat, ada teman antum pura-pura sakit, antum kasih nasihat, jangan pura-pura sakit, sholat itu muadzin mengumandangkan azan. Kalau Zakaria ya sakit beneran. Kok anak kalau ngomong kayak takut nyinggung terus ya, astagfirullah. Soalnya emang kayak memang terjadi gitu. Apalagi contoh yang lainnya, pokoknya udahlah itu. Ya antum kasih nasihat, ini muadzin mengumandangkan azan, antum masih bisa jalan kan, ya udahlah jalan ke masjid. Enggak kok anak sakit, padahal bisa. Berarti apa tuh? Enggak mau menerima nasihat. Jangan-jangan termasuk orang yang dibelenggu, dirantai lehernya. Termasuk orang yang di hadapannya ditutup, belakangnya ditutup, dan matanya ditutup, nggak bisa melihat kebenaran. Kita peringati atau tidak kita peringati sama aja, mereka nggak mau terima. Gitu. A'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Engkau peringati dia atau engkau tidak peringati, sama aja dia nggak akan beriman.
Kemudian kata pensyarah hafizallahu taala, jadi seperti itu ya, setiap kita mendapatkan ilmu kita praktekkan dalam kehidupan sehari kita. Karena itu gunanya ilmu. Agar memperbaiki diri kita. Hadhil ayatu fil mu'ridina an tadabburi kalamillahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa fi akhiriha alladzi mannallahu alaihi wa huwa man ittaba'a dzikra wa khasyar rahman fahadza mathalun lil fariqaini. Oke, di sini kata pensyarah hafizallahu taala, dibuka lagi berarti halaman sebelumnya. Soalnya tadi antum bolak-balik kan? Hadhil ayatu, ayat-ayat ini yang tadi di atas itu sudah kita baca, fil mu'ridina an tadabburi kalamillahi wa kalami rasulih, tentang al-mu'ridin, orang-orang yang berpaling dari mentadabburi firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang membuat sifat mujtahid mutlak, orang tidak dapat memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah kecuali mujtahid mutlak, diberikan sifat-sifat lagi mujtahid mutlak, boleh jadi itu orang termasuk orang yang dirantai oleh Allah. Boleh jadi itu orang yang termasuk ditutup, dihalangi di hadapannya dan di belakangnya. Dan Allah tutup mata-matanya sehingga mereka tidak dapat melihat. Wa fi akhiriha, dan pada akhirnya, alladzi mannallahu alaihi, yang Allah memberikan karunia kepadanya. Ya manna, ya munnu, apa artinya? Memberikan karunia. Yaitu kata Allah, manittaba'a dzikra wa khasyar rahman, orang yang mengikuti Al-Quran dan takut kepada Allah. Dan di akhirnya, berikanlah kabar gembira kepadanya bimaghfiratin, dengan ampunan, wa ajrin karim, dan ganjaran yang mulia. Fahadha mathalun lil fariqaini, ini adalah perumpamaan untuk dua kelompok yang dia mengikuti Al-Quran, memahaminya, mentadabburi, maka dia mendapatkan ampunan dan ganjaran yang mulia. Dan yang kedua golongan, yaitu dia yang tidak mau mentadabburinya, tidak mau menghayatinya, dan dia adalah orang yang dirantai, ditutup depan belakangnya dengan penutup, dan dibutakan matanya sehingga tidak dapat melihat. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Wa akhiruhu, akhirnya dan segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam, dan semoga Allah berselawat kepada Nabi kita Muhammad dan keluarganya dan para sahabatnya, dan memberikan salam dengan keselamatan yang banyak sampai hari kiamat. Dan insya Allah itu sudah sering terulang ya. Kemudian kata pensyarah hafizallahu ta'ala, khatamar risalata bimithli ma bada'aha bihi bihamdillahi wassalati wassalami ala rasulihi wa hadha min mahasinit ta'lifi wa ta'limi wa dhalika bithana'i ala Allahi awalan wa akhiran. Kata pensyarah hafizallahu ta'ala, khatamar risalata, yaitu penulis menutup risalah ini, bimithli ma bada'aha, dengan seperti apa yang dia mulai. Yaitu penulis memulai dengan bismillah, kemudian khutbatul hajah, yaitu bihamdillah wassalati wassalam ala rasulihi, dan memberikan salawat dan salam kepada rasulnya. Kemudian apa kata Syekh? Wa hadza min mahasinit ta'lifi, dan ini termasuk keindahan karangan. Jadi karangan yang indah itu dia adalah yang memulai dengan ini dan mengakhiri dengannya juga. Wa ta'limi, dan pengajaran begitu juga sama. Mengajar memulai dengan assalamualaikum wassalatu wassalamu ala rasulillah, dan mengakhirinya, menutupnya juga sama dengan itu, yaitu bitsanai, dengan sanjungan kepada Allah, awalan wa akhiran, di awal dan di akhirnya. Wassalatu wassalamu ala rasulihi muallimil khairi wadda'i ila Allahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan salawat dan salam kepada rasulnya, muallimil khair, yang mengajarkan kebaikan, wadda'i ila Allah, dan menyuruh kepada Allah, sallallahu alaihi, semoga Allah berselawat kepadanya, wa ala alihi, dan kepada keluarganya,
wa sahbihi dan sahabatnya, wa man ihtada bihadyihi dan kepada orang yang mengambil hidayah dengan petunjuknya, wa sara ala nahjihi dan berjalan di atas jalannya, wa tamassaka bi sunnatihi dan berpegang teguh dengan sunnahnya sampai hari kiamat. Dan segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Ini ada as'ilah yang ana baca, antum perhatikan. Athabakumullahu fadilatasy syekhi, ma ra'yukum fi man yaqulu innal maqsuda bi ulil amri. Masya Allah tuh Faruk, dia masih harakatin tuh. Alladzina dzukiru fil ayati humul ulama'u wa laysul umara'a. Athabakumullahu, semoga Allah memberikan pahala kepada kalian, yaitu wahai fadilah syekh, wahai syekh yang mulia, ma ra'yukum, apa pendapat kamu, fiman yaqulu, pada orang yang mengatakan innal maqsuda bi ulil amri, sesungguhnya yang dimaksud dengan ulil amri alladzina dzukiru fil ayah, yang disebutkan dalam ayat, ya wa ti'ullah war rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah dan Rasul dan ulil amri dari kalian. Jadi ada sebagian orang mengatakan yang dimaksud dengan ulil amri humul ulama, mereka adalah para ulama saja, walaisul umara, dan bukanlah pemimpin. Dan ini ngeri ya. Jadi taatilah Allah dan taati Rasul dan ulil amri. Sebagian orang mengatakan yang dimaksud ulil amri hanya ulama, bukan pemimpin. Jadi nggak apa-apa kita memberontak. Ngeri sekali itu. Kemudian apa kata Syekh? Hadza ghalatun, ini keliru, salah. Li'anna al-ayata syamilatun tashmalul ulama'a wal umara'a. Karena bahwasanya ayat itu mencakup para ulama dan para pemimpin. Hadza huwas sahihu, dan ini yang benar. Jadi taatilah Allah, Rasul dan ulil amri, yaitu para pemimpin dan para ulama. Annaha fil umara'i wa fil ulama'i, yaitu bahwasannya ulil amri itu pada pemimpin dan pada ulama. Kullihim yuqalu lahum ulil amri, semua mereka dikatakan ulil amri. Ahsanallahu ilaikum. Halil ladina, perhatikan ini fatwa perhatikan dari Syekh Shalih Fauzan. Yadhhabuna lil kuhani wal arrafina yakfuruna kufran akbar wa yu'amaluna muamalatal murtaddina. Ahsanallahu ilaikum, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kalian. Halil ladina yadhhabuna lil kuhan, apakah orang-orang yang pergi ke dukun, ya kuhan apa? Dukun. Wal arrafin, tukang ramal, tukang sok tahu gitu. Kan arrafin dari arafa, yarifu. Yakfurun, ya mereka kafir, kufran akbar, kekufuran yang besar. Orang pergi ke dukun, ke tukang ramal, apakah mereka kafir dengan kekufuran yang besar? Wa yu'amaluna muamalatal murtaddin, dan diperlakukan dengan muamalah orang-orang yang murtad. Lalu apa jawaban Syekh? Nahnu naqulu maqalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita katakan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu fima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Kata Syekh, kita katakan apa yang dikatakan oleh Rasul berarti kafir. Apa kata Rasul? Man ata'arrafan, barang siapa yang datang kepada tukang ramal, au kahinan atau dukun, fasaddaqahu, lalu dia membenarkannya, fima yaqul, pada apa yang dia katakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang diturunkan atas Muhammad, berarti kafir. Ini jawaban Syekh. Beliau mengatakan, kita katakan apa yang dikatakan oleh Rasul. Rasul mengatakan itu, ya udah. Maka masa Rasul mengatakan kafir, kita mengatakan dia tidak kafir? Lebih tahu mana? Kita apa Rasul? Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang ternyata ada syarat-syaratnya, ya pasti dijelaskan. Barang siapa yang datang ke tukang ramal atau dukun lalu dia membenarkannya, tapi ditanya dulu, kalian itu mengilmuinya apa enggak? Kalian itu di atas kejahilan atau tidak? Kan ya dijelaskan. Pokoknya dia datang lalu kemudian dibenarkan, ya udah berarti kafir. Kan gitu Rasulullah SAW. Dan agama Islam sudah jelas. Athabakumullahu, semoga Allah memberikan pahala kepada kalian. Su'alun yaqul, ada pertanyaan.
maraddukum ala hadha at-ta'biri alladhi yudarrasu fil madarisi anna al-maddata la tafna wa la tustahdatsu min al-'adami ma'a anna Allah badi'us samawati wal ardi. Maraddukum, apa bantahan kamu, ala hadha at-ta'biri, atas ungkapan ini. Ta'bir apa? Ungkapan. Alladhi yudarrasu fil madarisi, yang diajarkan di sekolahan-sekolahan. Ini perhatikan ya. Oleh karena itu, ketika kita belajar di sekolah-sekolah negeri itu ternyata banyak sekali pemahaman-pemahaman ateis. Ya, perhatikan Faruk, banyak pemahaman apa Faruk? Ateis. Oh, itu bukan antum taruh di bawah ya. Karena kira antum melihat ke bawah. Jadi ternyata di dalam materi-materi di sekolah umum itu banyak pemahaman kekufuran. Coba lihat salah satunya ini. Annal maddata la tafna, bahwasanya massa tidak akan hilang. Ya, massa berat. Kan dipelajari seperti itu. Massa ada massa ini, massa itu. Itu enggak akan hilang. Enggak akan hancur. Berarti apa? Abadi dong. Wala tustahdatsu minal adami, dan tidak diciptakan dari yang sebelumnya tidak ada. Jadi dipelajari di sekolahan-sekolahan itu massa tidak akan hancur. Dan ada dengan sendirinya, diciptakan dari sebelumnya tidak ada. Dan tidak diciptakan, ya, la tustahdatsu, tidak diciptakan minal adam, dari ketidakadaan. Ya, pokoknya abadi, dianggap sama seperti Allah. Enggak akan binasa, tidak diciptakan dari yang sebelumnya tidak ada. Ma'a anna Allah badi'us samawati wal ard, padahal Allah Maha Pencipta langit dan bumi. Kemudian lihat di sini apa jawaban Syekh. Hadza kalamu ahli tabi'ati. Ini adalah perkataan orang ahli ilmu kalam. Ahli tabi'ah. Alladzina yaquluna bit tabi'ati wa la yuqirruna bil khaliqi. Alladzina yaquluna bit tabi'ah, yang mereka mengatakan dengan tabi'ah itu perkara alam. Semuanya terjadi dengan sendirinya. Wala yuqirruna bil khaliqi, yang mereka tidak mengikrarkan adanya pencipta, mereka tidak meyakini adanya pencipta. Orang-orang ateis yang mengaku tidak ada Tuhan. Wal haqqu anna kulla syai'in yujadu min adamin wa yafna ba'da wujudihi illallahu. Wal haqqu, dan yang benar, anna kulla syai'in yujadu min adamin, bahwasanya setiap sesuatu ada dari yang sebelumnya tidak ada. Ya, segala sesuatu itu ada yang sebelumnya tidak ada. Ya, kayak Anas ada, sebelum Anas lahir itu enggak ada Anas, seperti ini dia. Wa yafna, dan akan binasa setelah adanya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la bidayata lahu wa la nihayata, maka sungguhnya Allah tidak ada permulaan baginya dan tidak ada akhirnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu man 'alaiha fan, sesungguhnya setiap yang ada di atas permukaan bumi akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan tetap wajah Rabbmu yang maha mulia lagi maha, di situ ikram juga mulia, jalal dan ikram. Fadilat Syekh hunaka ba'dul ikhwati yantasibuna ila jama'ati tabligh. Ini perhatikan, ini tentang jamaah tabligh JT. Wa yad'unana katsiran lil khuruji ma'ahum wa yastadilluna ala kauniha 'ala al-haqqi bi kasrati man yahtaduna ala aidihim minal kuffari wa ghairihim fi anha'il alami fa kaifa naruddu alaihim. Perhatikan ini. Fadilat Syekh, wahai Syekh yang mulia, hunaka ba'dul ikhwah, di sana terdapat sebagian ikhwah yang tasibuna ila jama'ati tabligh, mereka menisbatkan diri kepada jamaah tabligh. Oh, saya jamaah tabligh. Yad'unana katsiran lil khuruji ma'ahum, mereka menyuruh kita, ya, banyak menyuruh kita untuk khurut bersama mereka, ya, keluar. Ya, khurut, tahu antum ya, istilah mereka para jamaah tabligh, khurut.
Wa yastadilluna ala kauniha 'alal haqq, dan mereka berdalil ala kaunihim, ya, atas keadaan mereka di atas kebenaran. Mereka berdalil kita tuh di atas kebenaran. Kenapa? Bikasrati man yahtaduna ala aidihim, dengan banyaknya orang yang mendapatkan hidayah melalui tangan-tangan mereka. Minal kufar, dari kalangan orang-orang kufar, wa ghairihim, dan sebagian mereka, fi anha'il alami, di penjuru-penjuru dunia. Kata mereka berarti kita di atas kebenaran. Toh banyak orang yang mendapatkan hidayah dari tangan-tangan kita, dari kalangan orang-orang kufar, dari anak-anak yang dia sebelumnya anak jalanan, anak pang, preman, tatoan, kemudian bertobat dari melalui tangan kita. Berarti kita di atas kebenaran. Maka apa kata Syekh? Fa kaifa naruddu alaihim, bagaimana kita bantah mereka? Ini penting. Penting gak ini? Penting sekali ini. Kalau antum nggak mengilmui, ya gimana ya? Ustadz antum ditanya lagi, Ustadz antum udah kasih hidayah ke orang berapa? Aduh, nggak ada lagi. Ustadz ana ini udah ratusan orang mendapatkan hidayah melalui tangannya. Dia jalan itu ke jalanan-jalanan, dia nasihat itu anak-anak pang, dia nasihat itu anak-anak jalanan. Kemudian sekarang udah datang ke majelis ilmu. Masya Allah, berarti kita yang benar. Maka kata Syekh, naruddu alaihim, kita bantah mereka, bi an naqula, dengan kita katakan, manil ladzi tada ala aidihim fit tauhid. Lihat itu. Manil ladzi tada ala aidihim, siapa yang mendapatkan hidayah melalui tangan mereka dalam tauhid? Hal wahidun minal kuffari awil mubtadi'ati aw minal quburiyina ihtada ala yadi jama'ati tablighi wa taraka syirka wa taba ila Allahi minasyirki wa arafa tauhida aula. Apa kata Syekh? Hal wahidun minal kufar, apakah ada satu dari orang-orang kufar, au minal mubtadi'ah, atau dari pelaku bid'ah, au minal kuburiyin, atau dari para pemuja kubur, ihtada, mendapatkan hidayah melalui tangan jamaah tabligh, wa taraka syirka, dan dia meninggalkan kesyirikan, wa taba ila Allahi minasyirki, dan dia bertaubat kepada Allah dari kesyirikan, dan mengetahui tauhid ada atau tidak, kata Syekh. Kan kata kalian banyak orang yang mendapatkan hidayah melalui tangan jamaah tabligh. Tapi kata Syekh di sini kasih pertanyaan lagi, ada gak dari mereka yang mendapatkan hidayah melalui tangan kalian kemudian mengetahui tauhid, meninggalkan syirik? Ada gak? Gak ada jawabannya. Lalu apa di sini kata Syekh? Innamahum yutawwibunan nasa minadz-dzunubi lakinna syirka la yata'arraduna lahu qattu wa la yuhadziruna minhu. Lihat kata Syekh, innamahum yutawwibunan nas, sesungguhnya mereka hanya membuat manusia bertobat dari dosa saja. Lakinna syirka, akan tapi kesyirikan, la yata'arraduna lahu, tidak berupaya menentang, tidak berupaya untuk menentang qattu, sama sekali. Wala yuhadziruna minhu, dan mereka tidak memperingati dari kesyirikan. Jadi hanya membuat manusia taubat dari dosa. Apa gunanya? Seseorang bertaubat dari kemaksiatan tapi malah masuk ke lubang kesyirikan. Seseorang bertaubat dari kemaksiatan tapi malah masuk ke lubang kebid'ahan, malah lebih parah. Misalnya dia melakukan kemaksiatan di pinggir jalan, jadi anak pang, nggak pernah sholat. Ya dia tapi ngaku Islam, dia tahu Allah Maha Pencipta. Dia tahu Allah itu satu-satunya yang berhak diibadahi. Dia tidak beribadah kepada selain Allah. Dia cuma hanya melakukan dosa, maksiat, dia berzina. Kemudian masuk ke lingkungan jamaah tabligh, dia masuk ke kelompok mereka karena bertaubat dengan tangan mereka katanya, tapi jatuh ke dalam kesyirikan. Maka di sini mana yang lebih parah? Lebih parah sebelumnya apa setelahnya? Setelahnya yang lebih parah. Kesyirikan malah lebih dahsyat, kekal dalam api neraka. Walidzalika taktsuru fi biladihim ibadatul adrihati wal quburi.
wala yata'arraduna laha. Sama makna hadza kata Syekh. Wa ayyu da'watin hadhihi? Walidzalika, dan oleh karena itu, taktsuru fi biladihim, banyak di negeri-negeri mereka ibadatul adriha, beribadah kepada pemakaman. Wal kubur, dan kuburan-kuburan itu banyak di negeri-negeri para jamaah tabligh beribadah kepada selain Allah. Wala yata'arraduna laha, dan mereka tidak berupaya untuk menentangnya. Sama makna hadza, apa makna ini? Enggak ada maknanya. Wa ayu da'watin hadhi, dakwah apa ini? Lihat di sini kata Syekh. Tsumma innahum yutawwibuna an-nasa minal ma'asi wa yudkhilunahum fil bid'ah allati yasiruna 'alaiha fi manhajihim al-ma'rufi. Apa gunanya? Enggak ada gunanya. Mentaubatkan orang dari kemaksiatan kemudian dijebloskan kepada kesyirikan, kepada kebid'ahan yang lebih dahsyat lagi. Tsumma innahum, kemudian sesungguhnya mereka yutawwibunan nas, mentaubatkan manusia minal ma'asi, dari kemaksiatan. Tsumma yudkhilu wa yudkhilunahum, dan memasukkan mereka kepada kebid'ahan. Allati yasiruna 'alaiha, yang mereka berjalan di atasnya, fi manhajihim al-ma'rufi, di manhaj mereka yang diketahui. Jadi manhaj mereka, metode mereka dalam berdakwah itu tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW kebid'ahan. Jadi dakwahnya itu enggak berguna. Tidak ada orang yang paham tauhid melalui tangan mereka, meninggalkan kesyirikan malah melalui tangan mereka, bahkan nyebur, tenggelam ke dalam kesyirikan, dan banyak dari mereka yang jatuh dalam kesyirikan. Terakhir, asabakumullah, ma hukmu sholati tasbih, apa hukum salat tasbih? Ya, ada itu, mungkin antum pernah dengar salat tasbih. Tapi lihat di sini jawaban Syekh, lam tasbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada salat tasbih. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, man amila amalan laisa alaihi amruna fa raddun, barang siapa yang melakukan suatu amalan tidak ada atasnya perintah kita, maka dia tertolak. Enggak ada perintah yang berarti tertolak. Wa madamat lam tasbut fala yajuzul amalu biha, kata Syekh. Selama dia tidak tetap, wa madamat, ya selama lam tasbut, tidak tetap, enggak ada dalilnya, fala yajuzul amalu biha, maka enggak boleh mengamalkannya. Jadi enggak boleh mengamalkan salat tasbih. Kemudian lihat di sini kata Syekh, wa aidan fiha gharabatun min nahiyati sifatiha. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an qiraatil Qur'ani fi ruku'i was sujudi, wa hiya fiha qiraatun lil Qur'ani fi ruku'i was sujudi, wa fiha sifatun mukhalifatun lis salawatil masyru'ati mimma yadullu ala annaha laisa laha aslun. Lihat di sini kata Syekh, ya tadi pertama enggak ada dalilnya, dan Rasulullah SAW barang siapa melakukan amalan yang enggak ada perintahnya tertolak. Wa aidan fiha, dan juga pada salat tasbih tersebut gharabatun, terdapat keanehan min nahiyati sifatiha, dari sisi tata caranya. Jadi salat tasbih itu ada tata caranya yang berbeda, tata cara khusus, bukan seperti sholat biasa kita sholat. Terdapat keanehan dari sisi tata caranya. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an qiraatil Qur'ani fi ruku'i was sujud, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari membaca Al-Qur'an dalam ruku dan sujud. Enggak boleh seseorang membaca Al-Qur'an ketika dalam ruku dan sujud. Wa hiya fiha qiraatun lil Qur'ani fi ruku'i was sujud, dan dia itu salat tasbih, di dalamnya terdapat membaca Al-Qur'an dalam ruku dan sujud. Anda enggak tahu gimana tata cara salat tasbih. Tapi di sini kata Syekh, dalam salat tasbih itu terdapat membaca Al-Quran dalam ruku dan sujud. Sedangkan Nabi SAW melarang membaca Al-Quran dalam ruku dan sujud. Berarti bertentangan. Wa fiha sifatun mukhalifatun lis salawatil masyru'ati. Ya, perhatikannya dikit lagi itu harakat dan terjemahnya. Wa fiha sifatun, dan di dalamnya terdapat sifat-sifat, tata cara mukhalifatun, yang menyelisih lis salawatil masyru'ah, salat-salat yang disyariatkan, yang menyelisih salat 5 waktu, itu tata caranya. Ya tadi itu baca Al-Qur'an dalam keadaan ruku dan sujud, ya beda berarti, menyelisih. Mimma yadullu ala annaha laisa laha aslun, dari apa-apa yang menunjukkan atas
bahwasanya salat tersebut tidak memiliki asalnya. Tidak memiliki asalnya. Maka di sini kata Syekh terakhir, falladhi yuridul khaira fahuwa mawjudun fis salawatil masyru'ati. Salli ya akhi salatat duha, salli salatal laili wal witri wal rawatibi ma'al faraidi, al-babu maftuhun. Maka di sini kata Syekh, falladhi yuridul khaira, orang yang menginginkan kebaikan, fahuwa mawjudun fis salawatil masyru'ah, maka dia ada pada salat-salat yang disyariatkan. Jadi bukan hanya salat tasbih, enggak usah antum pusingi, enggak usah antum cari-cari apakah ini salat tasbih, saya ingin mensalat tasbih nih, salat tasbih ini disyariatkan atau tidak, enggak usah. Karena banyak salat yang memang disyariatkan. Sholli ya akhi salat duha, kata Syekh. Salat wahai saudaraku salat duha, ada salat duha, salatlah salat duha. Sholli salatal laili, salatlah salat lail, itu disyariatkan jelas. Wal witri, salat witir, wa rawatib, dan salat rawatib ma'al faraid, bersama yang difardukan. Al-babu maftuhun, pintu terbuka, ya salat yang disyariatkan yang sudah jelas, enggak usah cari-cari yang lain, padahal salat yang sudah disyariatkan saja belum dilakukan. Kemudian wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, semoga Allah berselawat kepada nabi kita Muhammad dan kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya dan memberikan salam kepada mereka semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.